Pagi hari di depan pasar selalu dipenuhi suara. Teriakan pedagang, deru motor, dan langkah kaki pembeli bercampur menjadi satu. Di antara semua keramaian itu, ada satu lapak buah yang paling mencolok. Lapak itu milik Santur. Santur bukan orang kaya. Ia hanya penjual buah biasa dengan pakaian sederhana dan senyum yang jarang hilang dari wajahnya. Lapaknya tidak besar, hanya meja kayu panjang dengan terpal biru yang sudah agak pudar. Namun, satu hal yang membuat orang selalu berhenti di sana. Buah-buahnya segar. Pisangnya kuning cerah, apelnya mengilap, jeruknya wangi bahkan sebelum dipegang. "Buahnya masih segar, Mas." "Segar, Bu, baru subuh datang dari pengepul," jawab Santur selalu dengan jujur. Pembeli percaya, dan kepercayaan itu membuat lapaknya selalu ramai. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, Santur sudah sibuk melayani pembeli, kadang sampai lupa minum. Senyumnya lelah, tapi matanya bahagia. Dagangannya hampir selalu habis sebelum siang. Beberapa penjual lain memperhatikan dari jauh, termasuk seorang penjual buah yang lapaknya tepat di sebelah Santur. Ia jarang bicara, wajahnya datar. Pembelinya tak seramai Santur, meski jenis buahnya hampir sama. Kadang ia hanya duduk, memandangi lapak Santur dengan tatapan sulit ditebak. Hari demi hari berlalu tanpa masalah. Hingga suatu pagi, Santur merasa ada yang berbeda. Ia membuka terpal lapaknya dan terdiam. Beberapa buah pisang terlihat menghitam, padahal kemarin masih segar. Apel yang biasanya keras, kini lembek saat ditekan. Jeruk mengeluarkan bau asam menyengat. Santur mengernyit. Mungkin kepanasan, gumamnya menenangkan diri. Ia membuang buah yang rusak dan tetap berjualan. Namun anehnya, pembeli mulai mengeluh. "Mas, ini apelnya kok lembek? Mas, jeruknya asam banget." Santur kaget. Ia sendiri heran. Buah itu ia beli dari tempat biasa, tidak pernah bermasalah sebelumnya. Keesokan harinya, ia belanja buah lagi. Pilihannya benar-benar segar. Ia bahkan memastikan sendiri satu persatu. Namun baru setengah hari digelar, buah-buah itu kembali layu. Santur mulai gelisah. Saat lapak mulai sepi, ia duduk termenung. Lalu seorang temannya, sesama pedagang, menghampiri dengan wajah ragu. "Tur, aku sebenarnya dari kemarin mau ngomong," katanya pelan. Santur menoleh. "Ngomong apa?" "Di pasar ini, gak semua orang senang lihat dagangan laku." Santur terdiam. Angin pagi tiba-tiba terasa dingin. Ia menatap sekeliling pasar, lalu tanpa sadar matanya berhenti pada lapak di sebelahnya. Penjual itu sedang menatapnya juga. Tatapan mereka bertemu, dan entah kenapa, Santur merasakan bulu kuduknya berdiri. Sejak pagi itu, pikiran Santur tidak pernah benar-benar tenang. Tatapan penjual buah di sebelahnya terus terbayang, meski Santur berusaha mengusir perasaan tidak enak itu. Mungkin aku cuma capek," gumamnya sambil membereskan lapak. Hari berikutnya, Santur berangkat belanja buah lebih pagi dari biasanya. Ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Di tempat pengepul, ia memilih buah dengan sangat teliti. Pisang yang masih keras, apel yang dingin dan segar, jeruk yang kulitnya mulus tanpa bercak. "Mas Santur pilihannya ribet hari ini," kata pengepul sambil tertawa. Santur hanya tersenyum tipis. "Takut kejadian kemarin, Pak." Setelah semua dimuat ke gerobak, Santur pulang dengan perasaan sedikit lega. Ia yakin kali ini tidak akan ada masalah. Namun keyakinan itu tidak bertahan lama. Baru 1 jam lapak dibuka, Santur mencium bau aneh. Bukan bau pasar, bukan bau sampah. Bau itu asam dan busuk. Ia mendekat ke lapaknya. Tangannya gemetar saat menyentuh buah. Pisang yang tadi pagi kuning cerah, kini muncul bintik-bintik hitam. Apel terlihat kusam, seperti sudah disimpan berminggu-minggu. Jeruk mulai mengempis, kulitnya mengerut tidak wajar. Santur terdiam lama. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Seorang pembeli datang, mengambil apel, lalu mengernyit. "Mas, ini kayak buah lama." Santur buru-buru menarik apel itu. "Maaf Bu, ambil yang lain saja." Namun semakin siang, semakin banyak buah yang rusak. Padahal matahari belum terlalu terik. Dan yang paling aneh, buah di lapak sebelah terlihat baik-baik saja. Santur melirik ke samping. Penjual itu sedang menata buahnya dengan tenang. Wajahnya datar, bibirnya sedikit melengkung seperti menahan senyum. Santur merinding. Sore hari, ia duduk di bangku kayu belakang lapak. Dagangannya hampir tidak laku hari itu. Kerugian mulai terasa. Tangannya mengepal pelan. Tak lama, temannya yang kemarin kembali menghampiri. Kali ini wajahnya lebih serius. "Tur, kejadian kayak gini bukan pertama kali di pasar ini," katanya pelan. Santur menatapnya.
Maksudmu? Ada yang iri. Kalau nggak bisa saingan jujur, ya pakai cara kotor. Santur menelan ludah. Kamu ngomong apa sih? Santet gitu. Temannya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai pasar. Percaya atau enggak, beberapa orang dulu juga dagangannya rusak tiba-tiba. Ada yang sakit, ada yang pindah. Angin sore berhembus dingin. Santur merasakan punggungnya seperti disentuh sesuatu. Malam itu, Santur pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Di rumah ia mencoba makan, tapi makanan terasa pahit. Saat berbaring, matanya sulit terpejam. Setiap kali hampir tidur, ia mencium bau buah busuk, padahal di kamarnya tidak ada buah sama sekali. Di tengah malam, Santur terbangun. Ia merasa dada sesak, seperti ada yang duduk di atas tubuhnya. Saat ia menoleh ke arah pintu, bayangan gelap seperti berdiri diam. Santur memejamkan mata, membaca doa terbata-bata. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi harinya, ia bangun dengan badan pegal dan kepala berat. Namun ia tetap berangkat ke pasar. Begitu membuka terpal lapak, jantungnya serasa berhenti. Semua buahnya hancur. Bukan hanya busuk, tapi seperti diremas dari dalam. Beberapa mengeluarkan cairan hitam lengket. Bau menyengat menusuk hidung. Santur terduduk lemas. Dari sudut matanya, ia melihat penjual di sebelah menoleh sebentar, lalu kembali menata buahnya sambil bersenandung kecil. Saat itu, Santur mulai yakin. Ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang sedang menyerangnya, dan itu belum selesai. Sejak kejadian buah membusuk total itu, Santur tidak lagi berjualan seperti biasa. Ia tetap datang ke pasar, tapi lebih banyak duduk diam, memandangi lapaknya yang kosong. Beberapa pedagang memperhatikannya dari jauh. Ada yang kasihan, ada juga yang memilih diam, seolah takut ikut terseret. Pagi itu, seorang ibu tua penjual jamu mendekat. Wajahnya keriput, matanya tajam seperti tahu banyak hal. "Tur," katanya pelan, hampir berbisik. Santur menoleh. "Iya, Bu." "Kamu jangan lama-lama di sini kalau daganganmu begini terus." Santur mengernyit. "Maksud ibu apa?" Ibu itu menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. "Pasar ini bukan cuma tempat jual beli. Banyak hati panas di sini." Santur terdiam. Kata-kata itu seperti menguatkan ketakutan yang selama ini ia pendam. Siang harinya, saat pasar agak sepi, beberapa pedagang berkumpul di warung kopi kecil di sudut pasar. Santur ikut duduk, berharap mendapat jawaban. Salah satu pedagang sayur membuka suara. "Dulu ada penjual ayam, lapaknya selalu rame. 3 minggu kemudian, sakit gak jelas, badannya kaku, pindah gak lama meninggal." Santur langsung menegakkan badan. "Badannya kaku?" tanyanya. Pedagang itu mengangguk. "Katanya jatuh biasa, tapi gak bisa bangun lagi." Santur menelan ludah. Pedagang lain menimpali dengan suara lebih pelan. "Yang bikin begitu biasanya orang dekat, saingan, biar lapak rame sendirian." Santur tanpa sadar melirik ke arah lapak sebelah. Penjual buah itu sedang menghitung uang dengan tenang. Sore hari, Santur memberanikan diri mendekatinya. "Buahnya laku ya?" tanya Santur mencoba ramah. Penjual itu menatap Santur sebentar, lalu tersenyum tipis. "Namanya rezeki." Senyumnya dingin, matanya tidak tersenyum sama sekali. Santur merasakan perutnya mual. Malam itu, gangguan semakin terasa. Saat hendak tidur, ia mendengar suara seperti buah jatuh di lantai, padahal rumahnya sunyi. Saat bangun tengah malam untuk minum, kakinya terasa berat, seperti menapak di tanah basah, padahal lantai kering. Ia mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat lapaknya dipenuhi buah busuk, lalu seseorang tertawa dari balik tumpukan buah. Keesokan paginya, tubuh Santur lemas, namun ia memutuskan mencari bantuan. Ia mendatangi seorang kenalan lama, pedagang tua yang dikenal paham hal-hal gaib. Rumahnya sederhana, dipenuhi bau kemenyan. Setelah mendengar cerita Santur, orang tua itu menghela napas panjang. "Kamu kena kiriman," katanya pelan. Santur pucat. "Kiriman apa, Pak?" "Iri itu berat. Kalau sudah pakai cara begitu, bukan cuma dagangan yang kena, badan juga." Santur mulai gemetar. "Apa masih bisa dihentikan?" Orang tua itu menatapnya lama.
Kalau pelakunya dekat, bahaya, apalagi kalau niatnya sudah bulat. Malam kembali datang. Santur duduk di ranjang, tubuhnya terasa dingin meski cuaca hangat. Saat ia memejamkan mata, ia merasakan seperti ada yang berdiri di ujung ranjang. Ia tidak berani membuka mata. Hanya satu pikiran yang memenuhi kepalanya. Seseorang benar-benar ingin menghancurkannya. Malam itu terasa berbeda bagi Santur. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Lampu temaram di kamarnya berkedip pelan, seolah hampir mati. Santur duduk di tepi kasur, memijat kedua kakinya yang sejak sore terasa pegal. "Kenapa badanku begini?" gumamnya. Sejak mendengar penjelasan orang tua itu, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap bayangan, setiap suara kecil membuat jantungnya berdebar. Ketika jam dinding menunjukkan lewat tengah malam, Santur mematikan lampu dan berbaring. Ia membaca doa sebisanya, meski suaranya bergetar. Awalnya, semuanya sunyi. Namun tak lama kemudian, Santur mendengar suara seperti langkah kaki di luar kamar. Pelan, diseret. Ia menahan napas. "Siapa?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Santur memejamkan mata erat-erat, tubuhnya kaku. Ia ingin bergerak, tapi rasanya berat, seperti ditindih sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, bau busuk kembali tercium. Bau buah yang membusuk, sangat menyengat. Santur mual, perutnya melilit. Ia membuka mata perlahan. Di sudut kamar, dekat lemari, bayangan hitam terlihat samar. Tidak jelas bentuknya, tapi seperti berdiri menghadap ke arahnya. Santur ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Air matanya mengalir tanpa sadar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam. Namun keberadaannya membuat dada Santur sesak. Entah berapa lama ia terbaring seperti itu. Tiba-tiba, ayam berkokok dari kejauhan. Bayangan itu perlahan menghilang. Bau busuk pun memudar. Santur terengah-engah, bajunya basah oleh keringat. Pagi harinya, tubuh Santur terasa sangat lemah. Kepalanya berat, matanya perih seperti tidak tidur sama sekali. Namun ia tetap memaksakan diri ke pasar. Sesampainya di sana, beberapa pedagang menatapnya heran. Wajah Santur terlihat pucat, matanya cekung. "Tur, kamu sakit?" tanya seorang pedagang. Santur mengangguk pelan, kurang enak badan. Ia membuka lapaknya, meski hanya dengan sedikit buah. Anehnya, sebelum tengah hari, buah-buah itu kembali menunjukkan tanda busuk. Santur menggenggam meja kayu lapaknya arat-arat, tangannya dingin. Dari samping, ia mendengar suara tawa pelan. Penjual buah di sebelahnya sedang berbincang dengan pembeli. Wajahnya terlihat cerah, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Santur merasa dadanya palas. Malam berikutnya, gangguan datang lebih cepat. Saat Santur duduk menonton televisi, layar tiba-tiba bersemut sendiri. Lampu rumah berkedip lalu mati sebentar. Dalam gelap, Santur mendengar bisikan. Tidak jelas katanya, tapi seperti memanggil namanya. "Santur." Santur berdiri dengan gemetar. "Kamu siapa?" ucapnya lirih. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Kakinya sulit digerakkan. Ia jatuh terduduk di lantai. Di hadapannya, bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Santur bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, membaca doa sekuat tenaga. Tangannya gemetar hebat. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Lampu menyala kembali. Santur terbaring di lantai. Napasnya tersengal. Tubuhnya terasa sangat lelah, seperti habis dipukul berulang kali. Sejak malam itu, Santur tahu satu hal. Gangguan itu bukan lagi peringatan. Sesuatu sedang mencoba mengambilnya sedikit demi sedikit. Dan ia tidak yakin bisa bertahan lama. Hari-hari Santur semakin berat. Tubuhnya tidak pernah benar-benar pulih sejak gangguan malam itu. Setiap bangun tidur, badannya terasa pegal seperti dipukul. Sendi-sendinya kaku dan kepalanya sering berdenyut. Namun Santur tetap memaksakan diri hidup seperti biasa. Ia tetap ke pasar, meski hanya duduk dan menatap lapaknya. Ia tetap tersenyum, meski senyum itu terasa palsu. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Wajah Santur semakin tirus, langkahnya semakin lambat. Malam itu hujan turun pelan. Santur sendirian di rumahnya. Ia makan seadanya lalu duduk termenung di ruang tengah. Televisi menyala, tapi ia tidak benar-benar menonton. Pikirannya kosong, tubuhnya lelah. Menjelang tengah malam, perutnya terasa tidak nyaman. Ia ingin ke kamar mandi. Santur berdiri pelan-pelan. Begitu kakinya menapak lantai, rasa dingin menjalar dari telapak kaki ke tulang punggung.
namun ia tetap melangkah. Langkah pertama masih normal. Langkah kedua mulai terasa berat. Langkah ketiga, lututnya tiba-tiba lemas. Santur mengerang pelan. Tubuhnya oleng. Ia mencoba berpegangan pada dinding, tapi tangannya terasa seperti tidak punya tenaga. Dan dalam hitungan detik, Santur terjatuh. Tubuhnya menghantam lantai dengan suara keras. Rasanya sakit, tapi tidak terlalu parah. Bukan jatuh yang seharusnya membuat orang lumpuh. Namun saat Santur mencoba bangkit, kakinya tidak mau bergerak. "Kenapa ini?" ucapnya panik. Ia mencoba menggerakkan jari kaki. Tidak ada respon. Keringat dingin langsung membasahi wajahnya. Nafasnya memburu. Dengan susah payah, Santur merangkak menggunakan tangan. Setiap tarikan terasa berat, seperti ada beban besar menekan tubuhnya dari atas. Saat itulah ia mencium bau busuk yang sangat menyengat, lebih kuat dari sebelumnya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung lorong menuju kamar mandi. Bayangan itu diam, menunggu. Santur menjerit, tapi suaranya hanya keluar sebagai desahan lemah. Dengan sisa tenaga, ia merangkak kembali ke kamar. Tangannya gemetar, air matanya jatuh ke lantai. Setelah berjuang lama, ia berhasil naik ke atas kasur. Namun begitu tubuhnya rebah, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tangan, kaki, leher, semuanya kaku. Santur menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Jantungnya berdetak keras. Setiap tarikan nafas terasa berat. Malam itu terasa sangat panjang. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang duduk di tepi kasur. Kasur sedikit turun, udara semakin dingin. Santur ingin memanggil orang, tapi suaranya tidak keluar. Pagi akhirnya datang. Sinar matahari masuk melalui celah jendela. Namun tubuh Santur tetap tidak bisa bergerak. Seharian ia hanya terbaring. Haus, lapar, tak berdaya. Sesekali ia mendengar suara orang lewat di luar rumah, tapi tidak ada yang tahu ia sedang sekarat di dalam. Sore hari, nafasnya mulai tidak teratur, dadanya terasa sesak, matanya berkunang-kunang. Di sela kesadarannya, ia teringat wajah penjual buah di sebelah lapaknya. Senyum tipis itu, tatapan dingin itu. Air mata Santur mengalir berlahan, malam kembali datang. Dan Santur tahu, jatuh itu bukan kecelakaan biasa. Itu adalah awal dari akhir hidupnya. Hari kedua, Santur terbaring di atas kasur, terasa seperti neraka yang tidak berujung. Tubuhnya masih kaku. Tangan dan kaki tidak bisa digerakkan sama sekali. Hanya matanya yang bisa bergerak perlahan. Ia menatap langit-langit kamar yang kusam, memperhatikan retakan kecil yang selama ini tak pernah ia pedulikan. Kini, retakan itu menjadi satu-satunya hal yang bisa ia lihat berjam-jam. Mulutnya terasa kering, tenggorokannya perih, namun ia tidak mampu meminta air. Beberapa kali Santur mencoba mengeluarkan suara. Yang keluar hanya napas kasar dan lirih. Di dalam dadanya, rasa takut terus membesar. Bukan hanya takut mati, tapi takut mati sendirian. Siang hari, udara kamar terasa panas. Namun tubuh Santur justru dingin seperti tidak bernyawa. Kadang-kadang, ia merasa ada sesuatu yang merayap di bawah selimut. Tapi ia tidak bisa memastikan. Sesekali, bau busuk kembali muncul. Bukan bau bangkai, bukan bau sampah. Bau itu seperti buah yang membusuk bercampur tanah basah. Sore menjelang, Santur mendengar suara samar dari luar rumah. Ada orang lewat. Ada anak-anak tertawa. Ia ingin berteriak sekuat tenaga, tapi tubuhnya tidak merespon. Air mata mengalir dari sudut matanya, menetes ke bantal. Malam itu, gangguan datang lebih jelas dari sebelumnya. Lampu kamar tiba-tiba redup. Bayangan di dinding bergerak sendiri, memanjang dan mengerut tidak wajar. Santur merasakan tekanan berat di dadanya, seperti ada tangan besar menekan kuat-kuat. Napasnya tersendat. Di ujung kasur, sesuatu duduk. Ia tidak bisa menoleh, tapi ia bisa merasakannya. Kasur turun perlahan.
Udara menjadi sangat dingin. Dalam ketidakberdayaannya, ingatan Santur berputar. Wajah ibunya, hari-hari saat dagangannya mulai ramai, senyumnya sendiri saat melayani pembeli, semua terasa jauh. Ia merasa marah. Marah karena hanya ingin hidup jujur. Marah karena tidak pernah menyakiti siapapun. Namun rasa marah itu perlahan berubah menjadi pasrah. Pagi ketiga datang. Wajah Santur mulai terlihat berbeda. Kulitnya pucat keabu-abuan. Bibirnya kering dan pecah. Matanya jarang berkedip. Napasnya berat dan berbunyi, seperti orang yang sedang ditahan di bawah air. Tetangga mulai curiga karena Santur tidak terlihat keluar rumah. Namun tidak ada yang berani masuk begitu saja. Di pasar, lapak Santur kosong. Penjual buah di sebelahnya terlihat sangat ramai hari itu. Wajahnya tampak puas. Malam ketiga adalah yang paling berat. Santur merasakan tubuhnya semakin dingin. Seperti darahnya tidak lagi mengalir dengan benar. Matanya sulit fokus. Pendengarannya berdenging. Di tengah kesadarannya yang menipis, ia mendengar bisikan pelan. Sudah hampir selesai. Air mata terakhir mengalir dari mata Santur. Ia tahu, tubuhnya sudah hampir menyerah. Dan apapun yang mengikatnya di kasur itu, tidak berniat melepaskannya. Santur hanya bisa menunggu. Menunggu sesuatu yang ia takutkan, namun juga tidak bisa ia hindari. Malam itu sunyi sekali. Tidak ada suara hujan, tidak ada angin. Hanya napas Santur yang terdengar berat dan terputus-putus di dalam kamar gelap. Tubuhnya sudah hampir tidak terasa lagi. Dingin menjalar dari kaki hingga ke dada. Jantungnya berdetak pelan, seperti kelelahan. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit kamar. Ia ingin memejamkan mata, tapi kelopak matanya terasa kaku. Di sekelilingnya, udara terasa berbeda, lebih berat, lebih pekat. Bau busuk memenuhi kamar, sangat menyengat, membuat napas Santur semakin sulit. Bau itu seperti buah yang sudah terlalu lama membusuk, bercampur dengan tanah dan sesuatu yang amis. Perlahan, Santur merasakan tekanan di tenggorokannya, seperti ada tangan yang mencekik, namun tidak terlihat. Mulutnya terbuka, mencoba mencari udara. Lidahnya terasa panas dan kering. Di ujung penglihatannya yang kabur, bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bayangan itu berdiri di samping kasur. Tidak bersuara, tidak bergerak. Namun kehadirannya membuat seluruh tubuh Santur bergetar dari dalam. Air mata mengalir dari mata Santur, bukan karena sakit saja, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba menggerakkan jari tangannya. Tidak bisa. Ia mencoba menggerakkan kakinya. Tidak bisa. Napasnya semakin pendek. Dadanya naik turun tidak beraturan. Tiba-tiba, Santur merasakan sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Rasa panas menjalar ke leher dan mulut. Lidahnya perlahan menjulur keluar, tanpa bisa ia kendalikan. Matanya melotot, menatap kosong penuh ketakutan. Tubuhnya menegang sejenak, lalu diam. Tidak ada lagi napas, tidak ada lagi gerakan. Hening menyelimuti kamar. Pagi hari datang dengan sinar matahari pucat yang masuk melalui jendela. Namun Santur tetap terbaring di posisi yang sama. Seorang tetangga yang curiga akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah Santur. Begitu membuka pintu kamar, ia langsung menjerit. Santur terbaring kaku di atas kasur. Matanya terbuka lebar, putihnya terlihat jelas. Lidahnya menjulur keluar, wajahnya pucat kebiruan. Bau busuk menyambar hidung siapapun yang masuk. Beberapa warga berdatangan. Ada yang menutup mulut, ada yang tidak sanggup melihat lebih lama. Ini bukan mati biasa, bisik seseorang. Kabar kematian Santur cepat menyebar ke pasar. Pedagang-pedagang terdiam,
Beberapa saling pandang dengan wajah pucat. Di depan lapak buah sebelah, penjual itu berdiri diam, wajahnya tegang. Namun di sudut bibirnya, terselip senyum kecil yang cepat ia sembunyikan. Santur telah tiada, namun kematiannya meninggalkan rasa takut yang dalam. Dan satu pertanyaan besar di benak semua orang. Siapa yang tega melakukan ini? Kematian Santur membuat pasar berubah suasana. Tidak ada lagi tawa keras. Tidak ada lagi teriakan menawarkan dagangan dengan semangat. Orang-orang berjalan pelan, saling pandang dengan wajah waspada. Nama Santur disebut dengan suara lirih, seolah takut ada yang mendengar. Lapak Santur kini kosong. Meja kayunya masih ada, tapi ditutupi debu. Buah-buah segar yang dulu selalu menghiasi tempat itu, kini tinggal kenangan. Beberapa pedagang mulai berani berbicara. Matinya nggak wajar, persis kayak yang dulu-dulu. Dia terlalu laku, terlalu cepat. Bisik-bisik itu semakin sering terdengar. Seorang pedagang tua yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar itu akhirnya buka suara. Ia mengumpulkan beberapa pedagang yang dipercaya. Kalau mau tahu siapa pelakunya, katanya pelan, lihat saja siapa yang paling diuntungkan dari kematian Santur. Semua mata tanpa sadar mengarah ke satu lapak. Lapak buah di sebelah tempat Santur dulu berjualan kini paling ramai. Buahnya selalu segar, pembelinya berjubel. Penjualnya tampak tenang, terlalu tenang. Beberapa pedagang mulai mengingat kejadian-kejadian kecil yang dulu diabaikan. Tatapan dingin, senyum tipis, perubahan sikap sejak dagangan Santur mulai ramai. Seorang teman dekat Santur akhirnya memberanikan diri menceritakan sesuatu. Malam sebelum Santur jatuh, katanya, aku lihat penjual itu nggak langsung pulang. Dia ke belakang pasar, bawa bungkusan hitam. Orang-orang saling pandang. Jantung mereka berdegup lebih cepat. Seorang ibu penjual jamu menambahkan dengan suara gemetar. Aku pernah lihat dia menabur sesuatu di dekat latak Santur, kayak bunga layu, tapi baunya aneh. Kecurigaan kini berubah menjadi keyakinan. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga keluarga Santur. Mereka tidak terima. Seorang kerabat Santur mendatangi seorang tokoh spiritual yang dikenal tegas dan berani. Setelah mendengar ceritanya, orang itu hanya menghela napas panjang. Pelakunya dekat, dan niatnya sudah gelap. Malam harinya, penjual buah di sebelah Santur mulai merasakan hal yang tidak biasa. Tidurnya gelisah, dada terasa panas. Bayangan hitam yang dulu ia kirim kini datang menghampirinya. Ia terbangun dengan keringat dingin. Di sudut kamarnya, ia melihat sosok yang sama. Namun kali ini, sosok itu menatapnya. Kenapa kau kembali? Bisiknya panik. Sejak malam itu, hidupnya tidak tenang. Dagangan tetap laku, tapi wajahnya pucat, matanya cekung. Ia mulai sering melamun, kadang berbicara sendiri. Akhirnya, ia mengaku kepada seseorang dalam keadaan ketakutan. Aku cuma mau dia pergi. Aku nggak mau dia mati. Pengakuan itu menyebar cepat, dan semua potongan kejadian akhirnya menyatu. Santur bukan korban kecelakaan, bukan sakit biasa. Ia dibunuh oleh rasa iri. Pasar kembali sunyi, bukan karena takut santet, tapi karena semua orang sadar, kejahatan yang disembunyikan rapat, pada akhirnya akan terbuka juga. Setelah pengakuan itu tersebar, suasana pasar tidak pernah kembali sama. Orang-orang tidak lagi berbincang bebas. Setiap tatapan terasa curiga, setiap senyum terasa dipaksakan. Penjual buah yang dulu berada di sebelah lapak Santur kini dijauhi. Pembeli masih datang, tapi tidak seramai dulu. Beberapa orang memilih membeli di tempat lain, meski buahnya lebih mahal. Wajahnya semakin hari semakin berubah. Kulitnya kusam, matanya cekung dan merah seperti kurang tidur berhari-hari. Ia sering terlihat menoleh ke belakang, seolah ada yang mengikutinya. Malam-malamnya menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Santur terbaring di atas kasur. Mata melotot, lidah menjulur keluar, wajah penuh penderitaan. Dalam mimpi itu, Santur tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap. Tatapan itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Penjual itu mulai sakit-sakitan. Dadanya sering sesak, kakinya kadang terasa berat saat berjalan, persis seperti yang dialami Santur sebelum mati. Suatu malam, ia menjerit histeris di rumahnya. Tetangga datang dan mendapati ia menggigil di sudut kamar, menangis sambil memeluk lutut. Dia datang, dia marah. Aku cuma mau dagangan laku. Tak lama kemudian, ia jatuh sakit parah. Tubuhnya melemah, napasnya tersengal.
namun tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang hanya berbisik, menyebutnya sebagai balasan. Di pasar, lapak itu akhirnya tutup. Tidak ada lagi buah segar tersusun rapi di sana, hanya meja kosong dan terpal lusuh yang dibiarkan terbengkalai. Lapak Santur juga tidak pernah dipakai lagi. Orang-orang percaya tempat itu sudah dingin, bukan karena angin, tapi karena jejak penderitaan yang tertinggal. Beberapa bulan kemudian, penjual buah itu meninggal dalam keadaan menyedihkan, sendirian, tanpa banyak orang yang melayat. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang merasa menang, hanya keheningan. Nama Santur masih sering disebut di pasar sebagai peringatan bahwa rezeki tidak akan tertukar, bahwa iri hati bisa berubah menjadi racun mematikan, dan bahwa kejahatan, serapih pun disembunyikan, akan selalu menemukan jalan untuk kembali pada pelakunya. Pasar tetap berjalan, pedagang tetap berdagang, pembeli tetap datang. Namun setiap kali ada lapak yang terlalu ramai, orang-orang akan saling pandang dan berbisik pelan. Jangan iri, jangan dengki, belajarlah dari Santur. Karena dari kisah itu, semua tahu satu hal. Santet mungkin membunuh tubuh, tapi keserakahan menghancurkan jiwa.